Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ustaz, Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada hari-hari terakhir ini Ustaz, ini sudah masuk hari terakhir Ustaz ya di bulan Ramadan, kita bisa berkumpul ya di acara ngopi Ustaz. ya, Ngopi itu adalah ngobrol perkara iman. Masya Allah, ngopi di bulan Ramadan. ya. Ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Insya Allah ini ngopi bukan ngopi yang membatalkan puasa insya Allah. Karena belum masuk waktunya ini. Sekitar 20 menit 30 menit lagi baru azan ini Ustaz. Oke, karena memang di hari-hari terakhir ini memang adalah orang-orang yang Allah berikan karunia yang hanya bisa menyelesaikan Ramadan dengan semangat di hari-hari akhir ini Ustaz ya. Ya. Nah, oleh karena itu, sahabat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini yang membersamai kita adalah Al-Ustadz Agus Salim SHI, betul Ustaz? Betul, betul. Masya Allah, yang akan membahas tentang bagaimana penentuan satu Syawal. Kalau bicara masalah satu Syawal ini, masalah Idul Fitri ini pasti akan ada, bisa dibilang bukan apa ya, bisa dibilang ada bimbang di masyarakat Ustaz ya, bagaimana menentukan satu Syawal ini. Ya biasanya sih akan ada perbedaan begitu warga Muhammadiyah dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, Sobat Muin TV dimanapun Anda berada, ya kebimbangan itu akan terjawab insya Allah setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Namun sebelum itu, kita tanya dulu nih, sebelum kita masuk ke materinya, kita tanya dulu, Ustaz, persiapan kira-kira menyambut Lebaran ini apa nih Ustaz? Menyambut satu Syawal nih, dari pribadi Ustaz nih. Ya, Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Apakah memang mudik? Nah, biasa gitu Ustaz ya. ya. Atau mungkin misalkan ada rihlah keluarga. Nah, seperti apa itu Ustaz? Ya, untuk persiapan menjelang Idul Fitri, Hmm. tentu biasanya kita memenuhi kebutuhan anak-anak lah. Oh, Ya, beli baju Masya Allah. dan persiapan di rumah, Hmm. membersihkan rumah dan seterusnya. Hmm. Biar terasa nanti satu Syawalnya itu lebih bermakna. Masya Allah. Jadi memang fokusnya memang di keluarga Ustaz ya. Ya, betul. Karena memang kalau orang sudah berkeluarga itu fokusnya di Syawalnya itu adalah bagaimana dirinya bahagia dan keluarganya juga bahagia begitu. Bagi sahabat Muin TV yang mungkin saat ini sedang menyambut satu Syawal ataupun ingin menyambut satu Syawal dengan dirinya sendiri, itu bisa lebih mempersiapkan lagi. Kemudian mungkin ada yang mau mudik, ya mudiknya hati-hati. Kemudian yang mau pulang kampung, ya setidaknya apa istilahnya bisa membawa senyuman mungkin buat kedua orang tuanya ataupun keluarganya di kampung halaman begitu. Oke Ustaz, langsung saja karena memang waktunya sangat singkat ini Ustaz ya. Ya. Bagaimana sih sebenarnya Muhammadiyah ataupun cara kita untuk menentukan satu Syawal itu? Bagaimana penentuan satu Syawal itu Ustaz? Silakan. Oke, terima kasih. Berbicara tentang penentuan awal bulan Komariah, misalnya bulan Syawal, itu ada dua cara yang biasa digunakan. Cara yang pertama adalah dengan ru'yah, Ru'yah. atau orang sering menyebut dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Dan cara yang kedua adalah dengan hisab. Nah, apa ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu adalah mengamati bulan sabit Mengamati bulan Sabit pada akhir bulan Komariah, pada tanggal akhir 29. di Baik, tanggal 29 ya. Ustaz. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, mungkin lebih dekat lagi Ustaz mic-nya Ya. karena ini adalah suatu perkara yang terkadang itu tidak sampai, mungkin bisa jadi karena pemirsa Muin TV itu kurang mendengar. Nah, biar perkara ini jelas, kita lebih jelas lagi Ustaz. Oke, gimana Ustaz tadi dilanjut, mohon maaf. Oke, jadi ru'yatul hilal itu adalah mengamati bulan sabit pada tanggal 29 Hijriah. 29. Baik itu dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat. Nah, perintah atau cara ru'yah ini adalah
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah mengungkapkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddatas sa'ban salasin. Jadi di situ dijelaskan bahwa untuk penentuan awal bulan itu dengan menggunakan ru'yah. Tapi kalau nanti diamati atau di ru'yah itu tidak kelihatan, maka bisa diistikmalkan. Jadi bulan yang sedang berjalan itu digenapkan maksimal 30 hari. Setelah itu baru tanggal 1. Itu cara yang pertama. Nah, kenapa Rasulullah SAW dulu menggunakan ru'yat? Karena ru'yat itu cara yang paling mudah saat itu dibandingkan dengan hisab. Ya, karena dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah juga mengungkapkan, gitu ya, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Jadi kami ini umat yang ummi, yang tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang dapat dilakukan untuk menentukan awal bulan Komariah itu adalah dengan hisab. Hisab itu memperhitungkan posisi bulan sabit di ufuk sebelah barat. Berarti tidak cuma ada atau tidaknya, Ustaz ya, lebih ke memperhitungkan. Nanti ada standarnya begitu berarti. Ya. Nah, untuk hisab sendiri nanti ada bermacam ragam, gitu ya. Ada ijtima' qoblal ghurub, ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yah. Dari 3 itu Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal ini ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama adalah sudah terjadi ijtima'. Jadi dengan kata lain, bulan itu sudah 1 kali perputaran mengitari bumi. Nah, rata-rata waktunya adalah 29,5 hari. Yang kedua, syaratnya adalah ijtima' terjadi sebelum terbenam matahari. Dan syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam, bulan masih di atas ufuk. Dengan kata lain, bulan terbenam belakangan dibandingkan matahari. Nah, 3 syarat itu harus terpenuhi. Tidak boleh salah satunya tidak terpenuhi. Kalau ada salah satu tidak terpenuhi, maka belum masuk tanggal 1 bulan baru. Gitu. Begitu, Ustaz. Berarti untuk Muhammadiyah sendiri memang mengutamakan hisab ini karena memang apakah memang lebih akurat, atau kemudian Muhammadiyah mengambil ini karena memang bisa dibilang, karena kalau misalkan kita dalam segi ru'yatul hilal kan masih ada cuaca gitu, Ustaz ya. Ada aspek cuaca di sana, kemudian ada kendala-kendala lain yang sehingga itu lebih membuat ru'yatul hilal kadang tidak akurat begitu. Jadi Muhammadiyah memandang baik itu hisab atau ru'yat itu hanya cara saja. Betul. Ya, jadi Muhammadiyah tidak pernah menolak ru'yat. Ya, tetapi Muhammadiyah lebih mengedepankan hisabnya. Oke, itu perlu digarisbawahi ya. Muhammadiyah tidak pernah menolak yang namanya ru'yatul hilal. Tapi Muhammadiyah lebih mengutamakan yang namanya hisab tadi. Karena hisab itu lebih akurat. Kalau untuk kalender, kita bisa membuat kalender jauh ke depan itu dengan menggunakan hisab. Tapi kalau dengan ru'yah, kita tidak bisa membuat kalender. Dan memang kita lihat sendiri, Ustaz ya, kadang misalkan memang ru'yatul hilal ini kadang berubah-ubah, Ustaz ya. Kalau mungkin dulu waktu zaman-zaman sebelumnya, untuk ketika ru'yatul hilalnya muncul, tapi derajatnya itu ada batasnya, Ustaz ya. Sebelumnya 1 derajat, kemudian naik jadi 2 derajat, sekarang 3 derajat, Ustaz, kalau nggak salah. Kalau ru'yatul hilal tidak ada terkaitan dengan batas ketinggian bulan. Ya. Jadi ru'yatul hilal yang penting adalah saat tanggal 29 itu dilihat di ufuk barat, bulannya kelihatan atau tidak. Kalau bulan kelihatan, maka malam itu dan keesokan harinya sudah tanggal 1. Nah, tetapi kalau menentukan batas minimal, itu pada hakikatnya adalah hisab. Malah hisab itu, ya. Zat. Nah, kriterianya namanya adalah imkanur ru'yah. Imkanur. Ya, jadi
memberikan batasan berapa minimal bulan bisa dilihat, itu namanya imkanur ru'yat. Nah, imkanur ru'yat sendiri itu bermacam-macam kriterianya. Ada yang menetapkan minimal 2 derajat. Ada yang menetapkan 5 derajat. Bahkan ada yang sampai 5. 5 derajat. Masya Allah. Bahkan ada yang 7 derajat. Kalau Indonesia sendiri rata-rata masih 3 saja. Nah, Indonesia itu menetapkan batas minimalnya adalah 3 derajat. 3 derajat. Nah, sehingga misalnya kasus di awal Syawal besok itu dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik di Yogyakarta, ya, maka ada potensi akan terjadi perbedaan 1 Syawalnya. Oh, untuk 1 Syawalnya Ya, ada potensi ada terjadi perbedaan. potensi terjadi perbedaan karena ketinggiannya masih di bawah 3 3 derajat. derajat tadi itu. Ya, Oh, di begitu. 1 derajat, kurang dari 2 derajat lah. Nah, itu potensi inilah yang nanti akan terjadi perbedaan. Ini bakal bimbang ini. Nah. Tapi intinya jangan sampai puasanya ikut yang terlambat, Ya. kemudian lebarannya ikut yang tercepat. Nah, ini ada di korting semua ini. Gitu saja. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kalau harus menentukan sikap. Betul. Kalau itu mau mengikuti keputusan pemerintah, ya harus mengikuti Itu dari pemerintah, awal dan iya. akhirnya. Jangan Iya. salah satunya ikut pemerintah, hari rayanya ikut Muhammadiyah. Nah, ini nih yang salah nih ya pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik Ustadz ketika berbicara mengenai penentuan 1 Syawal yang ini erat kaitannya dengan hari raya Id yang kemudian menjadi euforia bagi umat Islam yang ada. Cuma memang bagaimana Muhammadiyah, ya ini kita Muhammadiyah dan pandangan Ustadz pribadi menyikapi perbedaan ini Ustadz. Contoh misalkan kayak di daerah saya itu karena memang sebagian besar orang Muhammadiyah, kemudian sebagian lainnya juga pemerintah begitu. Artinya ketika ada perbedaan penentuan 1 Syawal ini ada dua waktu yang berbeda mengenai euforia 1 Syawal ini Ustadz. Bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut? Tentu yang perlu kita sikapi ketika terjadi perbedaan itu, kita harus saling menghormati. Perbedaan itu. Kenapa? Karena memang metodenya berbeda, caranya berbeda, kriterianya berbeda. Tetapi upaya-upaya untuk menyatukan kalender itu harus terus dilakukan. Ya. Oleh karena itu ada beberapa tawaran, misalnya hasil di pertemuan di Turki menetapkan minimal 5 derajat di seluruh dunia. Jadi misalnya nanti ada salah satu negara di dunia ini sudah 5 derajat, maka itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Bulan baru begitu. Oh, menarik Ustadz ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain Ustadz ya. Jangan sampai nanti ketika misalkan ada temannya yang masih berpuasa, sementara misalkan kita sudah lebaran, datang ke rumah temannya yang berpuasa itu dan memberikan ngejek, ini saya udah makan nastar ini kamu belum, saya udah makan lontong sayur kamu belum. Nah ini Ustadz ya. Nah baik Ustadz, terima kasih atas informasinya. Sahabat Muin TV, jadi jelas ya bagaimana cara kita menentukan 1 Syawal, kemudian sikap kita sebagai warga Muhammadiyah juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelum kita closing Ustadz, mungkin ada closing statement dari Ustadz mengenai materi yang disampaikan pada sore hari ini, bagaimana sikap masyarakat kemudian tentang penentuan 1 Syawal itu sendiri. Silakan Ustadz. Ya, meskipun nanti ada potensi terjadi perbedaan pendapat, perbedaan tanggal 1 Syawalnya, maka kita sebagai umat Islam harus saling menghormati, saling memahami perbedaan karena metode dan kriterianya itu berbeda. Tentu tadi sudah kami sampaikan, upaya untuk menyatukan kalender itu harus terus dilakukan. Sehingga antara Muhammadiyah, NU, pemerintah dan organisasi Islam yang lain itu akan sama dalam menentukan tanggal 1 bulan baru. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas sharingnya. Ini saya lebih terbuka lagi nih pikirannya mengenai selama ini kan kita mungkin berpikir biasanya tuh Muhammadiyah itu lebih cepat dari pemerintah biasanya seperti itu. Karena mungkin dari kejadian sebelum-sebelumnya mungkin memang Muhammadiyah dari segi penentuan 1 Syawalnya lebih cepat begitu Ustaznya, sehingga pandangan masyarakat seperti itu. Saya besok
lebarannya ikut Muhammadiyah aja deh biar cepat gitu. Padahal ya puasanya ikut pemerintah begitu. Nah, artinya adalah bagaimana cara kita menentukan sikap dan bagaimana kita mengedepankan sikap toleransi antara sesama muslim bisa dibilang Ustadz ya. Baik, terima kasih atas materinya. Begitulah intinya adalah sama-sama kita persiapkan yang namanya kedatangan Idul Fitri. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang suci kembali dengan datangnya bulan Ramadan. Terima kasih sahabat Muin Muin TV dimanapun berada. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini, acara ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.